tahun 2022 bertempat di Masjid Agung Kabupaten Makassar ini. Saya akan menuntun pengucapan dua kalimat syahadat bagi saudara Islam, tempat dan tanggal lahir Kendari 10 Juli 1982, pekerjaan wira swasta, alamat rumah yaitu Perumahan Tanjung Alia Regensi Warumbung, agama asal yaitu Kristen. Apakah saudara Islam ini sungguh-sungguh dengan ikhlas mau memeluk agama Islam? Saya sungguh-sungguh. Atas dorongan siapa saudara ingin kembali memeluk agama Islam? Dorongan diri sendiri. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Raditu billahi Rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil Islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Di Masjid Agung Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Makassar ini, saudara telah resmi memeluk agama Islam, dan pernyataan tadi sebagai pernyataan yang bukan hanya disaksikan oleh saudara-saudara kita sesama manusia umat Islam, tapi paling penting adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk saudari Elda Minar Utasoid, saya ingin kembali bertanya kepada saudari, apakah saudari Elda Minar Utasoid telah sungguh-sungguh dan ikhlas ingin memeluk agama Islam? Atas dorongan siapa? Tidak ada yang paksa, tidak ada yang menuduh. Agama sebelumnya adalah agama Kristen. Raditu billahi Rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Wa bil Islam dina, dan Islam sebagai agama.
sebagai agamamu, wa bi Muhammadin wabi Muhammad bin nabiyya Nabiya wa rasulah, wa Rasul, dan Muhammad sebagai nabi sebagai Nabi dan rasul. dan Rasul. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. adalah Rasul Allah. Saudari Enda Mina Kutasoi, alhamdulillah Anda telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatain ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh dengan kebulatan tekad yang lahir dari hati kita, yang menyatakan bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang patut kita ikuti ajarannya. Orang yang beragama Islam dituntut untuk mempertahankan akidahnya dengan kalimat la ilaha illallah dan dituntut untuk menjalankan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun kepadanya menyampaikan ucapan Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat-malaikat itu akan memperlihatkan, menyampaikan berita gembira dan memperlihatkan surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ini mungkin sedikit bisa kita Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, tepat pada hari ini tanggal 31 Januari 2022, kami sekeluarga alhamdulillah telah dikembalikan ke jalan yang lurus. Insyaallah kami berdoa dan teman-teman juga, saudara-saudaraku sekalian, mendoakan kami juga agar tetap istiqomah, tetap di jalan Islam. Allahu Akbar. Jadi sepenggal cerita dari saya, kenapa mungkin sudah sebagian garis besar tadi dari Pak Kiai mungkin sudah jelaskan. Jadi saya, orang tua saya itu, bapak saya itu orang Jeneponto, tepatnya di Tolo. Mama saya orang Bugis Bone, dan saya lahir di Kendari di Sulawesi Tenggara. Saya bersaudara itu 2 orang,
Jadi orang tua saya mengajarkan saya rukun Islam, mengajarkan saya sholat. Saya dulu pernah punya usaha yang begitu luar biasa besar di Kendari. Jadi saya punya usaha itu distributor bahan material berupa besi. Jadi luar biasa besarnya, dan saya mengalami satu kebangkrutan yang luar biasa. Jadi mulai dari nol, tiba-tiba perusahaan itu raksasa, tiba-tiba jatuh. Jadi mengalami depresi yang begitu luar biasa karena tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Jadi pada waktu itu saya juga tidak ditemani teman yang tepat. Jadi saya berada di satu circle di luar Islam. Jadi saya mengalami depresi yang begitu besar. Saya cerita sempat sama Pak Kiai, sempat saya ateis, sempat saya tidak percaya Tuhan, siapapun Tuhan itu. Jadi singkat cerita, saya pulang ke kampungnya istri di Bandung. Di Bandung saya setahun itu jadi ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan sama sekali. Bahkan saya sudah bilang sama istri, kalau mau kembali ke Advent silakan ke Advent. Jadi istri saya bukan Protestan, tapi dia di Advent. Jadi kalau di Advent itu, kalau dia beribadah hari Sabtu dia beribadah gereja. Jadi berbeda dengan Protestan maupun Katolik. Jadi kalau orang bertanya, kok bisa? Berarti yang masukin Kristen itu istri? No, sama sekali bukan. Sama sekali tidak ada pengaruhnya istri. Begitupun sampai hari ini orang tua saya berpikir, mama saya berpikir bahwa pengaruh itu ke istri saya. Jadi singkat cerita, saya berada di satu circle yang menurut saya tidak mendapati teman-teman yang tepat di sana. Lama saya ini akhirnya singkat cerita ketemu seorang pendeta di Bandung. Sempat juga lama prosesnya, saya tidak langsung menerima. Termasuk juga salah satu misionaris yang sering keluar kota, ke pedalaman. Kami berteman. Ya, ada doktrin-doktrin. Singkat cerita, doktrin itu saya terima. Doktrin saya terima. Singkat cerita, saya dibaptis tahun 2017 ya. Saya dibaptis tahun 2017. Nah, perjalanan saya dibaptis itu banyak hal. Jadi anehnya, saya tadinya sholat 5 waktu, terus saya di Protestan itu menyanyikan lagu-lagu pakai band, gitar, drum, apa segala macam. Singkat cerita, pergolakan sampai di Kendari kami 2019 ya. 2019 itu ada pergumulan lagi, ada satu gejolak bahwa waduh, ini kalau ditahu mama saya gimana, karena mama saya tahu saya orangnya sholatnya luar biasa. Bahkan sholat saya itu di masjid terus, karena saya saat waktu itu saya sempat ikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tepatnya Salafi. Jadi sempat seperti itu, jadi luar biasa ininya. Jadi singkat cerita, ketahuan lah kami Kristen. Luar biasa, kami sekeluarga diasingkan, bahkan kami diusir. Saya sempat kerja di Bombana. Singkat cerita, sampailah di Makassar. Ya, perjalanan di Makassar kami ada beberapa gereja yang kami tempati ibadah. Seminggu sebelum saya memutuskan untuk saya kembali, ada sesuatu hal yang pertempuran batin yang luar biasa. Saya di kamar sendiri, saya ada keinginan untuk kalau saya sholat, saya ambil air wudhu, itu tenangnya minta ampun. Istilahnya begini, saya tidak dapat kedamaian sebenarnya. Saya menganggap semuanya itu hanya sekedar mungkin ya, pelampiasan untuk bagaimana. Nah, saya ada kerinduan untuk duduk seperti dulu, duduk berdiam di
masjid. Dulu kebiasaan saya sebelum sholat zuhur seperti ini, saya sudah duluan datang, saya azan. Biasa kalau zuhur kan sedikit kalau di masjid-masjid ini, paling 3 sampai 5 orang. Pulang juga saya duduk, nggak langsung pulang. Nah, itu kebiasaan saya dan itu yang saya rindukan. Saya mau komunikasi langsung. Kalau di Kristen namanya keintiman sama Tuhannya. Nah, saya tidak dapat itu. Saya harus bertemu. Nah, ada satu kerinduan di mana di dalam kesendirian itu saya sempat nantang juga. Saya bilang, kalau kamu yang nama ini, saya sudah cukup, bagaimana? Saya tantang seperti itu. Saya nggak dapat jalan keluar itu, bahkan sukacita saya nggak dapat. Orang bilang bahasa Kristennya itu damai sejahtera, saya nggak dapat. Saya ada kerinduan untuk saya harus kembali. Insya Allah saya satu cerita juga kemarin, ini satu keajaiban ya Ustaz. Mama saya sempat sakit, bahkan saya terbuka aja, saya mau pinjam duit, mau berangkat jemput mama saya dihindari. Jadi singkat cerita saya bilang, kebetulan teman-teman juga bilang enggak ini. Pas kemarin saya bilang, Pak Ustaz coba telepon mama saya bahwa anaknya mau pulang dalam artian lain mau kembali, karena tiap hari mungkin sampai ini doa mama saya adalah kalau bisa anak saya kembali lagi. Makanya tadi waktu saya kasih telepon baru saya telepon udah nangis lagi video call. Jadi luar biasa. Begitu saya telepon, begitu Pak Ustaz telepon, hari itu juga keajaibannya mama saya sembuh. Mama saya sembuh. Yang tadinya berbaring lemas, langsung sembuh. Bahkan hari itu juga malamnya Pak Ustaz saya telepon, langsung keringat, langsung segar. Dia bilang doa saya terkabul. Hari ini juga saya telepon, dia langsung nangis. Artinya mungkin kebahagiaan orang tua adalah di saat anaknya sudah kembali lagi, anaknya sudah tidak tersesat lagi. Saya berdoa juga, mau dan teman ikut mendoakan juga, terkhusus buat istri saya. Ada pekerjaan yang saya harus lakukan, saya harus bina didik istri saya sehingga saya bisa kuat mendidik dia. Karena memang ketakutan saya adalah dia baru, tentang Islam itu dia baru. Jadi mungkin ya alhamdulillahnya teman-teman di sekitar di kompleks saya supportnya luar biasa. Jadi mohon doanya teman-teman, saudara-saudaraku, dan saya diberi kekuatan juga sama Allah untuk bisa mendidik istri saya untuk menjadi muslimah yang baik. Saya kira itu teman-teman, sedikit ini dari saya. Terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, atas kesempatan dan mau ikut dalam menyaksikan kami dalam bersyahadat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.